Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Aku sama Indi telah belajar bahasa Inggris, aku pengen menantang diri aku kayak aku udah sejauh mana nih sih, udah sejauh mana sih gitu. Kan kalau anak kecil biasanya ngelantur aja kali ya, nulis apa gitu yang ada. Keren banget. Ngerti ini anak kenapa ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. Bahasa Tinkerbell. Kenapa coba? Kenapa? Gak ngerti. Lihat air masih ngalir, ngelihat pepohonan masih bergoyang, itu kadang hal-hal kecil yang buat kita hidup itu tuh gak kita perhatikan gitu, padahal itu tuh hal kecil yang bisa bikin happy, bisa bikin bahagia. Betul. Nah, seberapa penting seni bagi kamu? Gitu. Dan dengan teman-teman jadi atletnya pun itu tuh udah mahakarya sih menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersuara, berkarya. KPI, harga mati. Halo semuanya, balik lagi sama aku Raudiatul Zahra. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tentang gak nyeni, gak KPI. Asik. Keren banget nih pasti ya. Nah, udah bersama narasumbernya nih langsung. Ada Johal, halo. Hai CS. Hai, apa kabar nih? Baik. Nama aslinya apa nih? Kayla Nabila Zohal. Oh, tapi dipanggilnya Johal gitu. Oke, berarti aku panggil Johal aja ya. Iya. Nah, sekarang lagi sibuk apa? Sibuknya aku ngajar di sebuah kursus bahasa Inggris gitu. Online, aku jadi guru kursus private gitu, tapi online di sebuah lembaga kecil namanya Talk to Mission. Jadi kesibukannya paling aku menyiapkan materi, terus ya mengajar, terus aku juga mengevaluasi progres belajar untuk murid-murid aku gitu. Oh alah, keren banget ya. Berarti tapi di situ guru gitu atau gimana? Iya, menjadi guru private. Oh, guru private. Bahasa Inggris berarti keren banget nih, pasti jago banget bahasa Inggrisnya ya. Nah, aku tuh udah baca puisi dia, dan puisinya tuh bahasa Inggris ya. Keren banget. Itu tentang apa sih, kalau boleh tahu latar belakangnya buat puisi itu kayak gimana? Latar belakangnya aku buat puisi itu karena ada perlombaan juga kan, namanya tuh ASNC 2022. Itu tuh lomba poetry reading nasional. Enggak sih, sebenarnya itu ada banyak lomba bahasa Inggrisnya, cuma aku ikutan yang poetry reading atau baca puisi nasional. Baca puisinya. Nah, itu tuh ada 2 babak. Yang babak pertama itu kita tuh udah ditentuin, baca puisinya tuh udah ditentuin gitu, nggak bikin sendiri. Di babak pertama waktu itu aku baca puisi karya William Shakespeare, sonnet number 116. Nah, baru di babak keduanya, setelah aku diumumkan lolos ke babak final, itu tanggal 25-nya, aku langsung buat tuh puisi, udah ditentuin temanya tentang politik. Itu ngerasa tertantang banget. Iya, apalagi politik ya. Iya, jadi karena aku sebenarnya belum pernah kan bikin puisi bahasa Inggris, terus aku juga gak ngerti tentang perpolitikan, maksudnya sama sekali belum pernah pas itu tuh. Iya, gak pernah. Jadi itu pertama kalinya. Ya menantang apa ya, kayak aku sama Indi telah belajar bahasa Inggris, aku pengen menantang diri aku kayak aku udah sejauh mana nih sih, udah sejauh mana sih gitu. Terus setelah diumumin itu tanggal 25-nya, aku mulai cari-cari tuh inspirasi di YouTube kayak gimana sih puisi tentang politik tuh, terus gaya bahasa apa yang dipakai, pelafalan bahasa Inggrisnya kayak gimana, kayak gitu. Baru aku eksekusi ide aku itu tanggal 27-nya. 26 sama 27 itu H-1 final. Tuh aku langsung nulis tuh 1 jam lebih. Tuh sama aku eksekusi idenya, aku tulis, aku revisi semalaman. Terus tuh baru aja tampil. Alhamdulillah dapat juara 2. Wih, keren. Usaha tidak mengkhianati ya. Tapi emang kamu dari kecil suka bahasa Inggris atau gimana? Iya, dari kecil suka bahasa Inggris. Aku tuh suka bahasa Inggris. Punya role model, ini kocak sih, aku tuh suka banget sama Tinkerbell. Wah. Tinkerbell tuh kan anaknya tuh crafty banget, suka bikin sesuatu. Terus aku tuh dulu mikir kalau misalkan aku pengen ketemu sama Tinkerbell, aku harus bisa ngomong bahasa dia. Makanya dari kecil tuh aku selalu ngomong pakai bahasa Inggris, ngelantur apa aja gitu. Walaupun orang di rumah pada gak ngerti ini anak kenapa ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. Bahasa Tinkerbell. Iya, bahasa Tinkerbell, tapi aku pede gitu kan. Nah, setelah masuk sekolah, setiap ada pelajaran bahasa Inggris tuh aku paling antusias, dan belajarnya tuh ya paling di excited sekolah. ya, terus dari internet, terus aku juga dari kecil suka film-film Disney, Pixar, terus film-film barat yang action gitu. Jadi dari tontonan aku, terus dari keseharian aku di internet,
tentang bahasa Inggris gitu, jadi kayak udah terbiasa aja sama bahasa Inggris. Berarti itu cara mengembangkan bahasa Inggris kamu tuh berarti lewat film. Keseharian, ya. Tapi kamu kayak misalnya nonton film barat nih, suka pakai subtitlenya nggak? Enggak. Oh enggak pakai. Buset, tapi ngerti berarti ya. Berarti emang udah jago banget nih guys. Berarti dari musik juga tapi. Ya musik ngaruh banget. Dari kecil aku suka One Direction, terus Five Sauce, kayak gitu. Terus musiknya tuh aku selalu nulis lirik, tapi dari yang kedengeran akunya gitu loh, bukan dari lirik aslinya. Oh, kalau kata bahasa Sunda mah sakadenge gitu ya. Sakadenge. Terus nanti aku bandingin nih sama lirik aslinya. Yang bener. mana yang tapi benar, kebanyakan gitu. bener lah ya gitu. Waktu kecil sih banyak yang enggak. Oh ya, waktu kecil kan emang masih kecil sakadenge bener-bener. Berarti gitu. Tapi masih ada gak sih itu tulisan-tulisan kayak gitu? Di binder yang dulu-dulu ada sih. Oh, masih ada? Ya. Wah, menarik banget sih kalau misalnya dibawa ya. Pasti misalnya bahasa Inggrisnya apa, kan kalau anak kecil biasanya ngelantur aja kali ya, nulis apa gitu yang ada. Keren banget nih. Nah, di puisi itu tuh apa sih yang kamu pengen sampein gitu di puisi politik? Aku paparin aja kali ya. Boleh. Di Wah, bait nih. pertama ini aku harus baca nggak sih? Boleh. Ya. Okay. Politics is something that wastes my time just to think about it. I can't see it. I can't change it. Even if I speaking up, they will only bring me to bad luck. I feel bad about everything that's happening right now, but I can't get involved. I just can't. After all, why would I? Di bait pertama ini menggambarkan tentang orang yang benar-benar ketakutan untuk bersuara gitu. Karena kan di negara kita tuh bersuara tuh suatu hal yang kayak takut gitu, tiba-tiba ada tukang bakso lewat atau gimana. Takut. Jadi ya itu di bait pertama ini tuh menggambarkan tentang orang yang pengen dia tuh speak up gitu sama ketidakadilan ini, tapi takut dan ngapain juga aku speak up toh ntar juga aku dibawa ke penjara gini-gini, jadi males gitu. Oke, paham. Di bait kedua, I know that I have the right to speak and I'm sick of their games. I'm afraid to louder my voice now in the fear that I would be judged for something that should have been spoken. Where's the fairness of it all? Wake up and listen to the silent cries. Nah, di sini di 4 baris awal itu tentang apa ya? Tentang ketakutan untuk yang tadi, ketakutan untuk diambil suaranya dimasukin penjara, nggak didengar mungkin ya. Iya bener. Maaf, dia takut kayak gitu. Terus di situ ada tulisan wake up and listen to the silent cries. Maksud silent cries ini yang aku jadiin judul, silent cries itu kan artinya tangisan yang gak bersuara gitu. Kayak tangisan yang gak ada suaranya, nangis tapi gak ada suaranya. Sebenarnya itu sarkas. Itu sakit banget sih. Itu sebenarnya sarkas. Sebenarnya itu bukan tangisan yang gak ada suaranya, tapi para petinggi yang pada tutup telinga gitu. Itu sarkas gitu. Itu maknanya ya. Terus siapa sih yang nangis ini, kayak siapa sih orang-orang yang nangis ini tuh orang-orang apa? Aku jelasin tuh di bait setelahnya. Maaf. It's the kid who writes on sand. Anak-anak yang nulis di atas pasir. Kenapa gak nulis di atas kertas? Itu tuh menggambarkan anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang gak bisa sekolah karena ekonomi, ya kan? Karena masalah ekonomi. Terus ada or the man who lives under the bridge. Itu artinya pria yang tidur di bawah jembatan. Itu menggambarkan orang-orang yang sengsara, gak punya uang untuk bahkan untuk sekedar beli kasur atau tempat tinggal pun dia gak mampu gitu. Terus juga the woman who eats her bodies, cewek yang makan tubuhnya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya menggambarkan wanita-wanita yang terpaksa atau dipaksa untuk menjual tubuhnya sendiri hanya untuk bisa makan. Menjual diri. Iya, menjual diri hanya untuk bisa makan gitu. Yang terakhir, the guy just got fired. Itu artinya menggambarkan orang-orang yang di PHK terus atau pengangguran yang banyak di Indonesia ini. Nah, itu tuh orang-orang yang contoh dari orang-orang dari yang silent cries itu, orang-orang yang menangis, menjerit-jerit tapi nggak didengar, kayak gitu. Lanjutnya di bait ketiga, and then they walk in, tell you that they're going to solve a wealth deficiency, but there's no such thing has happened. And then they walk in again. This time they say it'll be different, it'll be much better. But the rule is by any other name it would just smell the same. Di sini dijelasin bahwa they di sini and then they walk in, lalu mereka datang lagi gitu. Lalu mereka di sini tuh para calon pejabat yang
menjanjikan banyak hal gitu, terutama tapi kesejahteraan. tidak sesuai realitanya. Kesejahteraan. Tapi ya terus udah kita nggak percaya nih, terus mereka bilang lagi, ih kali ini mah bakal lebih baik loh, kita bakal ngasih kamu kesejahteraan ini itu, tapi tetap kan aja sengsara, tetap gak ada kesejahteraan sama sekali. Dua kalimat terakhir, if you listen close and still hear the echoes, would you walk away like they did. Di sini tuh maksudnya setelah kamu mendengar nih suara tangisan-tangisan itu, kita gitu yang takut speak up, masih mau nggak sih pergi ninggalin negeri ini gitu aja gitu, ngelihat realita yang kayak gini. Nah jadi intinya tuh di sini aku, kalau misalnya kita takut berkoar-koar, takut speak up ke negara gitu, bisa nih kita pakai aksi gitu. Contohnya misalkan kita ngelihat banyak anak-anak yang putus sekolah, kita bisa ikutan kegiatan kerelawanan untuk membantu negara kita. Jadi nggak usah berkoar-koar kayak, kenapa sih masih banyak orang yang nggak sekolah, gimana sih pemerintah gini kan, daripada gak didengar gitu, mendingan kita langsung aksi, langsung turun ke lapangan. Kayak demo-demo gitu gak? Iya bisa gitu ya. Bisa jadi. Keren banget sih ya, makna-maknanya. Kalau tepuk tangan dulu. Kayaknya kalau nggak dijelasin maknanya aku sedih tahu. Kenapa coba? Kenapa? Gak ngerti. Ya aduh, kalau sedih banget, ini sedih banget. Ternyata emang gak ngerti aja gitu ya, enggak kan udah dijelasin maknanya apa. Ternyata deep banget ya, apalagi tentang politik, tentang hak-hak manusia gitu ya, betul. HAM gitu ya. Nah, cara kamu dapet ide-ide kayak gitu tuh dari mana sih? Spontan kah? Atau kamu ada cara-cara tersendiri gitu buat nulis puisi? Aku tuh selalu pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi sebelum aku nggak mungkin akan langsung tiba-tiba nulis aja. Iya, pasti ada. Pasti aku ngambil ide-ide dari orang. Misalkan aku lihat nih puisi dari orang karyanya gimana, tapi nggak aku tiru sepenuhnya. Jadi aku kayak, oh ternyata bisa nih kayak revisi gini lagi, ya. gitu. Jadi kayak aku ngeliat dulu yang orang, habis itu aku muncul nih ide kayak, dan aku tuh ngambil idenya nggak dari yang politik yang berat-berat langsung kayak korupsi, kolusi, nepotisme, nggak kayak gitu. Aku ngambil dari yang sekitar aja, kayak masih banyak nih pengangguran tapi katanya mau sejahtera tapi kok gini. Jadi kemiskinan juga. Aku ngambil dari yang sekitar aja. Oke. Jadi nggak yang ada cara tersendiri gitu, ada nggak? Kayak kamu harus di WC kah gitu kan, banyak ya orang-orang yang cari ide tuh di WC gitu ya gak sih? Atau kamu harus ke kafe, harus sambil ngopi, harus sambil apa iya, gitu? Iya bener di WC. Oh iya, bener lagi. Gimana tuh ceritanya? Gak tau, suka tiba-tiba datang kan ide. Iya gimana gitu. Tuh? Kayak tiba-tiba aja. Iya. Gimana? Contohnya gimana nih? Aku tuh ini jangan ditiru ya, aku kalau ke WC suka bawa HP. Karena di WC tuh bener-bener ide tuh kayak bermunculan, dan aku tuh harus apa ya, harus langsung ini ya, langsung ditulis. Kalau nggak ditulis pasti lupa gitu. Iya. Tempat paling tenang, bener sih. Bener. Berarti salah satu fun fact-nya juga Johal ini mencari idenya di WC gitu ya. Tapi kayaknya banyak juga sih orang-orang yang gitu ya, soalnya gitu. Emang mungkin tempatnya tenang gitu buat meditasi. Padahal banyak juga tempat yang tenang selain WC gitu ya. Setahu aku juga nih kamu teh suka melukis ya? Iya, aku suka. Nah, kayak hobi. Itu otodidak atau emang kamu ada kursus tersendiri? Sama kayak bahasa Inggris tadi, aku otodidak. Aku dari kecil emang suka menggambar, suka melukis. Tapi nggak tradisional aja, aku juga ngelakuin digital gitu. Oh, di situ ya. Nih, mungkin ada nih beberapa karya-karyanya nih. Ini contoh. Nah, kelihatan gitu? Tuh guys. Kayak gitu. Nah, keren banget kan? Ini salah satu contohnya yang kecil. Ada yang di kanvas besar juga, tapi kan nggak mungkin aku bawa. Coba kamu presentasikan. Oh, apa ya? Maksudnya ini maknanya apa? Kan pasti ada sebuah makna dalam gambar ini teh gitu. Ini tuh aku terinspirasi dari Studio Ghibli. Aku suka nonton Studio Ghibli. Ini tuh dari salah satu scene Spirited Away film. Nah, aku tuh suka menggambar hal-hal yang sederhana dan bikin tenang gitu. Karena di dunia yang sangat sibuk dan berisik ini tuh kita kadang suka nggak menghargai hal-hal kecil yang padahal itu tuh bisa membuat kita tuh merasa hidup. Kayak contohnya ngelihat air ngalir, ngelihat air masih ngalir, ngelihat pepohonan masih bergoyang. Itu kadang hal-hal kecil yang buat kita hidup itu tuh nggak kita perhatikan gitu. Padahal itu tuh hal kecil yang bisa bikin happy, bisa bikin bahagia. Betul. Kita tuh terkadang sibuk sama hal-hal besar yang bikin kita mumet, sampai kita tuh gak menghargai hal-hal kecil di sekitar kita ya. Padahal bahagia itu sederhana ya. Betul. Ini jadi enggak dong ya, mungkin beda. Kalau misalnya ngelukis kamu harus tenang atau gimana? Iya, aku harus tenang. Aku biasanya
cari taman yang teduh, sepi ya. gitu ya. Dan aku juga bisa digital. Nah, kayak ini waktu pas Id Poster Mubarak, waktu pas 1442 Hijriah. Terus lucu-lucu banget. Ih, keren. Ilustrasi. Kelihatan ya? Nah. Maaf. So, gitu ya, guys. Dan FYI, logo KPI itu yang terpilih adalah logo buatan aku. Emang anak seni banget tuh. Ya, alhamdulillah kepilih gitu. Nah, kamu pas bikin logo KPI gimana ceritanya, latar belakangnya tuh? Ceritain ya, ini ngakak banget. Boleh. Aku nggak tahu kalau misalkan ada grup angkatan KPI, karena kan aku anak ujian mandiri. Jadi orang lain pada masuk, aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi pas kamu baru masuk, terus kalau nggak salah ada Hanif ngirim kayak sayembara bikin logo. Itu jadi aku baru masuk tiba-tiba ada poster itu, terus aku tuh kayak tertarik dong lah ya. Tuh kayak gambar-gambar aja di sketchbook gitu, KPI gimana gitu. Habis itu aku kirim itu, aku bikin logonya tuh 15 menit karena aku deg-degan karena itu deadline kan. Oh iya dikejar-kejar waktu. Aku kirim ke Hanif, habis itu tiba-tiba pas di voting tuh dapat. Jadi iseng-iseng berhadiah dong ya maksudnya. Ya, tapi sebenarnya aku pengen minta ganti. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti aja. Oh, KPI 21 ya ini mah. Ya, logonya khususnya. Terus pakai aku aja gitu. Oke. Jadi gitu. Iya. Nah, biasanya kamu tuh ngelukis suka tentang apa sih? Apa emang random aja gitu, bebas? Random aja sih, random. Yang bikin aku happy aja gitu. Oh, kayak apa tuh? Kan alam. tadi alam aja gitu. Tentang alam. Atau selain itu apa tuh misalnya? Aku suka gambar ya muka orang juga. Tapi gitu. Kalau muka orang tuh lebih ke sketch gitu loh. Gambar biasa. Oh, gambar biasa. Pokoknya random aja lah ya. Sesuka kamu, moodnya kamu pas itu mau gambar apa gitu ya. Tapi kebanyakan gambar apa tuh? Gambar aku suka alam. Langit. Langit. Oke, emang sih indah banget ya langit tuh. Kayak kamu. Nah, sekarang kita bahas tentang kemampuan bahasa Inggris kamu. Apa aja sih yang udah atau prestasi yang kamu udah dapetin dari bahasa Inggris? Dari kemampuan bahasa Inggris kamu. Oh ya, waktu pas SD dan SMP itu tuh aku nggak terlalu terlirik. Terlirik sih cuma sama beberapa guru aja gitu. Malah waktu pas SMP tuh aku terkenalnya karena stand up komedi. Oh iya? Wah, ternyata seorang Joha stand up komedi ya guys. Iya, aku tuh udah 5 kali tampil di panggung gitu. Aku pernah lomba stand up komedi di UIN waktu pas SMP, dan itu satu-satunya peserta cewek anak SMP yang main beraradi. Aku tuh takut datang baru kaget dong ya? Iya, aku baru assalamualaikum aja udah pada ketawa, soalnya dulu kan cempreng banget. Nah, itu biasanya kamu tentang apa? Stand up komedinya? Tentang keresahan hidup aku sih, dijadiin candaan gitu. Ya aku udah gak aktif lagi di stand up komedi. Nah, malah waktu pas SMP itu kan jadi stand up komedi kan terkenalnya gitu. Cuma ada beberapa guru aja yang notice kemampuan bahasa Inggris aku. Jadi aku tuh diajak kayak misalkan lomba Go Green Club gitu di SMPN 2 atau enggak Filateli di Kota Bandung di pusat. Jadi cuma lomba-lomba kecil gitu aja gitu. Iya. Waktu masuk SMA tuh ada namanya Blue Flash, kayak bulan bahasa gitu. Di situ aku ikutan nih iseng lomba storytelling. Alhamdulillah juara 1, dan di situ ditonton sama bapak kepala sekolah. Habis itu aku dipanggil sama bapak kepala sekolah kayak in private gitu. Katanya ya ditanya-tanya kemampuan bahasa Inggris aku, terus jadi inilah kepandang. Iya, jadi kelirik ya dari situ teh. Jadi akrab sama bapak kepala madrasah itu. Setelah itu jadi aku dibawa ke event-event besar sekolah gitu, kayak lomba teater nasional aku dibawa, terus dan lomba-lomba lainnya, maksudnya dengan event-event besar. Iya, kadang sih kita harus tunjukin prestasi dulu ya, baru di apa ya, dilirik gitu dilirik dan diajak gitu. Harus ada prestasi dulu baru, padahal kan dari nol juga bisa, kayak kita sama-sama belajar harusnya teh. Ya, gitulah ya. Setelah storytelling itu, jadi dilirik tuh jadi diikutin lomba-lomba kayak speech contest Axioma 2019, tapi waktu itu gak menang. Tapi aku merasa aku menang karena aku berhasil ngelawan ketakutan aku. Terus aku bisa aku jadi tahu nih aku bisa loh bikin pidato bahasa Inggris sepanjang itu dan hafal. Jadi bener banget sih. Dengan aku tahu kemampuan aku ngerasa aku menang walaupun aku gak menang gitu. Menang dengan diri sendiri. Iya, betul. Percaya diri. Terus juga waktu itu quiz kontes atau cerdas cermat bahasa Inggris di English Festival Uninus tahun 2019 juga kalau nggak salah. Itu alhamdulillah juara 2. Kalau nggak salah itu tuh se-Jabar kalau nggak salah.
juara 2. Terus juga aku jadi dilirik buat ngikutin kayak apa ya, organisasi luar gitu loh. Kayak waktu itu ada lomba dari Junior Prestasi Indonesia, lomba namanya Student Company, itu perusahaan yang dibangun oleh siswa-siswa anak SMA gitu. Waktu itu aku ditunjuk jadi President of Public Relation atau ketua dari humas dari perusahaan aku. Nama perusahaan aku tuh Entrepreneur 2. Kayak gitu. Kayak di situ ya aku jadi belajar banyak tentang bisnis, tentang marketing gitu. Waktu itu lombanya tuh di ITB kayak gitu. Keren banget kamu Nah, di ya nggak boleh, kita harus bersyukur ya. Betul, kita harus juga bersyukur. pasti punya kelebihannya masing-masing, Iya. punya kekurangannya masing-masing. Punya Harus waktunya percaya diri. bersinar masing-masing. Nah, beda. betul banget. Ada waktunya ya. Iya, ada Punya Nah, dari banyaknya cerita pengalaman kamu, pasti ada motivasi Di balik itu. di balik itu. Nah, apa sih motivasinya? Motivasinya aku tuh dari dulu suka pengen banget dikursusin. Kayak ngeluh gitu ke orang tua, kayak pengen dong dikursusin ya. Aku punya potensi kok nggak dilirik-lirik gitu. Aku jadi sedih. Aku iri ngeliat teman-teman aku yang dikursusin. Kan namanya anak kecil ya. Ngeliat orang lain kursus tuh kayak Iya dong, lucu pasti banget iri. gitu. Iya, iri. Nah, di situ aku pengen nunjukin kalau nggak kursus pun aku bisa jadi guru kursus gitu. Kan? Nggak kursus pun aku bisa menciptakan karya gitu. Jadi untuk orang lain di luar sana yang mungkin ngerasa sakit hati sama orang tuanya nggak dikursusin gitu, ayo bisa belajar sendiri. Kita Aku bisa yakin kok kamu ya bisa. dari diri Karena sendiri. di internet pun sekarang banyak banget sumbernya yang bisa kita dapat. Asal kitanya mau Asal ya, kitanya sebenarnya mau, saya kita iya, berusaha dan mencari jati diri itu gak gampang ya. Iya, nggak Makanya harus coba semua sih. Iya, betul. Oke, nah seberapa penting seni bagi kamu? Seni itu bagi aku kayak temen, dan dia tuh yang bikin aku percaya diri gitu. Dengan adanya seni itu aku tuh jadi percaya diri, nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalkan aku udah mulai membandingkan diri aku sama orang lain, kan kita segitu ya, Iya. sama membandingkan diri dengan orang lain. Kamu balik lagi Balik lagi ke diri aku sendiri, kayak aku tuh bisa loh, aku bisa banyak hal, aku nggak mesti minder. Orang lain bisa ini itu, aku pun bisa gitu. Kayak gitu sih. ya Jadi sih, balik yang- lagi emang punya kemampuannya masing-masing di dalam bidangnya masing-masing juga ya. Iya, betul. Kamu kan anaknya seni banget, jadi kamu cocoknya emang di bidang seni gitu kan. Dan seni juga luas, nggak Iya, tentang melukis, Iya, mungkin betul. puisi ya, banyak banget pokoknya mah. Nah, jadi keren banget ya guys, dari cerita-cerita Johal ini, gak nyeni, gak KPI ya pokoknya mah. Oke, nah sebelum penutupan nih, kamu kasih closing statement buat teman-teman di rumah. Aduh, gimana ya? Tadi yang kata Odi itu seni kan luas ya. Ini closing statementnya panjang, boleh gak sih? Boleh. Oh, oke. Kata Odi itu kan seni itu luas. Aku sangat-sangat setuju ya. Mungkin kalian pernah baca buku kayak Seni Bersikap Bodo Amat, Seni Membersihkan Ruangan, terus seni untuk tidak ambil pusing. Jadi kata seni itu apa sih? Kayak kan orang-orang berpikirnya mungkin kayak seni musik, Iya. seni kayak ngelukis tadi, seni rupa. Padahal Padahal luas seni banget itu ya. luas banget gitu. Bisa juga dalam berolahraga juga ada seninya, dalam berkomunikasi pun ada seninya. Jadi aku ambil contoh dari Seni Bersikap Bodo Amat. Seninya adalah aturan-aturan indah yang mengantarkan kita kepada tujuannya itu tadi. Tujuannya untuk menjadi bodo amat gitu. Bodo amat itu adalah karyanya. Seninya itu adalah dengan kita belajar untuk bodo amat dan kita berhasil ntar jadi bodo amat, itu adalah karyanya gitu. Jadi seni itu adalah aturan-aturan indah yang menghantarkan kita ke sesuatu yang lebih indah gitu. Misalkan teman-teman nih gak suka seni kayak seni lukis yang kayak gitu, itu gak usah dipaksa. Misalkan teman-teman sukanya olahraga, seni olahraga juga itu termasuk ada seninya, seni. iya. Jadi teman-teman fokus aja belajar, latihan biar ntar jadi atlet gitu. Dan dengan teman-teman jadi atletnya pun itu tuh udah mahakarya sih menurut aku. Betul sih. Udah, jadi closing statementnya dari Johal segitu ya guys. Jadi buat kalian yang suka seni dan pengen belajar seni juga ya, mulai aja dari sekarang. Mau seni apapun, dan seni itu luas banget ya guys. betul, Gak Adi. tentang puisi, gak tentang lukisan, gak tentang musik, masih banyak banget yang kalian bisa belajar dari situ. Betul. Nah, sampai di sini aja nih. Padahal kita masih banyak banget ya yang mau diobrolin. Kalau banyak banget bisa sampai sehari 2 malam gitu ya. Nah, apa sih?
Oh, aku sendiri ngomong sendiri gitu enggak dong ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe di YouTube kita. Di Spotify juga ada, like dan follow juga Instagram kita ya guys, dan TikTok juga jangan lupa. Aku Raudiatu Zahra dan Johal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.